Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Vesasablow. Ya, kali ini gue bakal ngerekomendasikan part kedua dari video gue yang sebelumnya, yang berjudul Top Anime dengan pasangan utama yang beda usia dan kontroversial lah teman-teman. Iya, semoga kalian suka dan enjoy lah tontonnya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Ini dia list pertamanya. Kotonoha no Niwa. Ya, Takao yang berlatih untuk menjadi seorang pembuat sepatu sering membolos sekolah dan membuat desain sepatunya di taman. Suatu ketika, dia bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Yukino yang sedikit lebih tua dari dirinya. Sejak hari itu, saat turun hujan, mereka berdua terus bertemu. Mereka mulai terbuka satu sama lain ya, dan memperdalam hubungan mereka. Namun, musim hujan pun segera berakhir. Di sini gue saranin banget bagi kalian yang belum pernah nonton anime, tonton karena dramanya ini mantap banget, cok. Tonton aja daripada kalian turu terus ya kan. Mending tonton anime. Yesterday Wo Tate. Pada anime ini kita akan mengikuti kisah karakter utama kita yang bernama Uozumi Rikuo, seorang pemuda usia 20-an awal yang hidupnya menjadi tak tentu sejak dia lulus kuliah. Dia tak memiliki ambisi sama sekali dalam hidupnya. Dia tak memiliki tujuan yang jelas tentang hidupnya ke depan. Macam lu pada lah dan gue intinya. Biasanya orang-orang yang berlomba mencari pekerjaan dan melamar berbagai perusahaan besar selepas lulus kuliah ya kan teman-teman. Dia enggak, macam kita lah. Dia enggak mau dan enggak berminat untuk hal-hal seperti itu lah teman-teman. Dia bahkan tak pernah mencoba untuk mencari pekerjaan tetap yang layak untuk dirinya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia memilih untuk bekerja paruh waktu pada sebuah toko swalayan. Ya, hari-harinya berlalu begitu saja. Waktu terus mengalir dan tak banyak hal menarik yang terjadi dalam hidupnya. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang perempuan misterius yang membawa hewan peliharaannya yang tak biasa. Dia memelihara seekor gagak. Perempuan itu bernama Nona Kaharu. Dia adalah seorang siswi SMA yang di drop out dari sekolahnya sendiri karena ketahuan dia bekerja di sebuah bar. Harus selalu mengunjungi si Rikuo ini saat bekerja. Tak cukup dengan hal itu saja, kehadiran perempuan misterius lainnya bernama Morinome Shinako yang bisa dibilang cinta bertepuk sebelah tangannya si Rikuo ini semasa kuliah dia. Ya, tonton anime, keren banget kok. Hige wo Soru. Seorang pemuda pekerja kantoran bernama Yoshida memendam perasaannya kepada Goto selama 5 tahun. Goto merupakan teman sekantornya sekaligus atasan Yoshida ini. Karena perasaan cintanya yang sangat besar, Yoshida memutuskan untuk menyatakan perasaannya tersebut. Namun, penantiannya yang begitu panjang serta perasaannya yang begitu besar harus kandas karena si Goto ini menolak perasaan Yoshida. Yoshida dalam kekacauan sehingga membuat dia mabuk tak tertahankan. Ketika dalam perjalanan pulang, dia menemukan seorang gadis SMA bernama Ogiwara Sayu. Gadis tersebut sedang kabur dari rumahnya. Selama 6 bulan terakhir, dia menumpang di berbagai apartemen pria dengan imbalan berhubungan badan. Ya, pada awalnya si Sayu ini meminta agar dia bisa tinggal di rumah Yoshida dengan imbalan tubuhnya juga. Namun Yoshida menolaknya dan meminta Sayu untuk tetap tinggal di rumahnya tanpa harus membayar dengan apapun. Gue sangat suka dengan anime dan gue saranin banget untuk kalian yang belum nonton animenya atau baca komiknya atau baca light novelnya lah, tonton anime, baca light novelnya, baca komiknya juga enak banget kok. NHK ni Yokoso. Sato Tatsuhiro adalah seorang penyendiri berusia 22 tahun yang menutup dirinya dalam apartemen miliknya. Didukung pemasukan dari orang tuanya, macam lo semua, beban keluarga. Hanya pergi ke dunia luar untuk membeli makanan di bawah kegelapan. Suatu hari dalam kekhawatirannya akan melewati seseorang yang penting, dia membuka pintu dan menemukan seorang gadis imut dan misterius yang ditemani oleh orang tua pengacara yang religius. Sejalan apa yang dikiranya sebagai kebetulan, si gadis Nana Kahara Misaki ini memasuki kehidupan si Tatsuhiro ini dan menjanjikan bahwa dia dapat menyembuhkan penyakitnya yang bisa dibilang kondisi antisosialnya lah dengan memberikan aturan yang harus diikuti si Tatsuhiro ini. Yah, gue saranin banget kalian tonton anime bagi kalian yang jadi beban keluarga. Yah, ini anime ceritanya bagus banget, gak hambar macam hidup lo semua. Mantap lah pokoknya. Karena ini anime udah cukup tua banget macam hidup lo semua yang udah tua beban keluarga lagi. Tonton anime, mantap kok. Koi wa Ameagari no Yoni.
Tachibana Akira, seorang siswi SMA berusia 17 tahun yang bekerja sebagai pelayan di salah satu kafe yang bernama Garden. Di sana, dia jatuh cinta kepada manajernya sendiri yang bernama Kondo Masami, yang sudah berumur hampir setengah abad, serta memiliki satu orang anak, namun sudah bercerai dengan istrinya. Akira yang suka dengan manajernya tersebut mencoba mengungkapkan perasaannya. Gue suka banget dengan anime, tapi dramanya ini bikin sulit menerima lah ya teman-teman. Kayak mana, dimana ya ngomongnya ya, laki-laki yang berumur hampir setengah abad harus menerima gadis yang berusia baru 17 tahun. Ya kisah cinta yang terlalu banyak dramanya dan banyak halangan lah, terlalu banyak tabu, hal-hal tabu dalam anime ini. Jadi ya gue saranin bagi kalian yang percaya dengan love is the power, tonton ya anime. Koikimo menjadi anime romance komedi yang sangat unik karena pemeran prianya yang sangat agresif dan sedangkan pemeran wanitanya yang sangat polos. Kisah cinta antara om-om dan gadis SMA dimulai setelah pertemuan pertama mereka di sebuah tangga. Ya, anime ini menceritakan tentang kisah cinta seorang pria dewasa dengan gadis SMA. Pada awalnya, ceritanya di sini pemeran utamanya bernama Ryo mengalami pusing kepala karena tidak sarapan sebelum berangkat kerja. Dia berjalan. Dia pun hampir jatuh dari sebuah tangga. Namun, Ichika datang dan menolongnya menggunakan sebuah payung. Yah, kisah cinta si Ryo pun dimulai. Ryo merupakan playboy kaya raya dan juga good looking lah teman-teman. Gak macam lu pada lah intinya. Berusaha untuk mendapatkan hati si Ichika ini yang sangat polos dan dingin. Ia menggunakan berbagai cara mendapatkan hati si Ichika. Yah, dengan cara gombalan lah. Ya, setiap harinya si Ryo ini selalu memberikan bunga dan mendekati si Ichika di setiap waktu. Memang om-om bucin, cok. Mantap banget nih anime, tonton. Sore Demo Sekai wa Utsukushi, ya menceritakan kisah Nike Le Messier, seorang putri dari kerajaan hujan yang diutus untuk menikah dengan penguasa kerajaan matahari yang sudah berhasil hampir menguasai seluruh dunia, yang bernama Livius. Uniknya dari semua anak perempuan yang dimiliki Raja Hujan, Nike yang terpilih karena ia kalah dalam Home Pimpa melawan kakak perempuannya. Namun, ada alasan lain kenapa Nike terpilih untuk dinikahi dengan Livius, yaitu karena kemampuannya mengendalikan angin dan menurunkan air hujan. Ya, karena di negara kerajaan matahari itu tidak ada yang namanya hujan. Jadi gue cuma bisa bilang, ini anime sangat bagus dari segi romance, drama, dan komedinya. Dalam segala aspek, ini anime mendapatkan nilai 7 lah teman-teman. Jadi gue nggak bisa bilang apa-apa lah tentang ini anime. Sangat bagus. Jadi kalau kalian penasaran, tonton aja para wibu lover. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke? See you. Bye-bye.